Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Jadi hari ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi geografi kelas 10. Masih dalam membahas bab pertama. Untuk hari ini Miss akan membahas aspek geografi dan prinsip geografi. Jadi ada dua sub materi ya kita bahas hari ini. Oke. Yang pertama kita bahas dulu mengenai aspek geografi. Untuk aspek geografi itu nanti akan dibagi dua, berdasarkan kondisi fisik dan berdasarkan kondisi non-fisik. Untuk kondisi fisik itu dibagi menjadi dua jenis, aspek biotik dan aspek abiotik. Oke, kita bahas aspek biotik dulu ya. Untuk aspek biotik ini berkaitan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup selain manusia, berarti ada flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna adalah hewan. Yang kedua adalah aspek biotik. Aspek biotik berarti bukan makhluk hidup, benda mati ya. Selain flora fauna, itu bisa kondisi tanah, udara, batuan, air, iklim, dan lainnya yang berhubungan dengan geografi, dan dia bukan merupakan makhluk hidup. Itu merupakan bagian dari kondisi fisik. Selanjutnya, kondisi non-fisik. Untuk kondisi non-fisik itu dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sosial, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga adalah aspek budaya, yang keempat adalah aspek politik. Untuk aspek sosial ini yang berhubungan dengan kegiatan manusia, meliputi tradisi di suatu wilayah yang memiliki suku. Kalau ada tradisi berarti ada adat istiadat. Adat istiadat, terus adanya komunitas, kelompok-kelompok dalam suku tertentu atau dalam provinsi tertentu. Itu untuk aspek sosial. Kita lanjutkan untuk aspek ekonomi. Ekonomi berarti berkaitan dengan uang. Aspek ekonomi bagaimana? Itu berkaitan dengan mata pencarian penduduk. Karena mata pencarian penduduk itu akan dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Contohnya apa? Baik mata pencarian di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, jasa, perikanan, oke, itu untuk aspek ekonomi ya. Lanjut ke aspek budaya. Kalau aspek budaya berkaitan dengan hasil kreativitas manusia. Itu meliputi teknologi, termasuk pendidikan ya. Teknologi, terus agama, bahasa, dan kesenian. Yang keempat adalah aspek politik. Berarti kegiatan manusia antara suatu kelompok dengan kelompok lain dalam suatu negara ataupun dalam suatu provinsi, kota ataupun kabupaten. Ini berkaitan dengan unsur pemerintahan. Terus adanya partai politik. Itu untuk aspek geografi ya. Kita lanjut ke prinsip geografi. Untuk prinsip geografi itu dibagi menjadi 4 prinsip.
Yang pertama adalah prinsip persebaran atau prinsip distribusi, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip keruangan atau korologi, dan yang keempat adalah prinsip deskripsi. Kita bahas satu persatu dulu. Prinsip persebaran. Tersebar, ini kata dasarnya adalah sebar ya. Berarti fenomena yang ada di permukaan bumi itu tersebar tidak merata. Tersebar tidak merata, baik itu persebaran flora, persebaran fauna, persebaran manusia atau penduduk, serta persebaran sumber daya alam. Ini tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Bisa dibuktikan di Indonesia. Misalnya nih, hewan yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, Jawa, dan Papua itu akan berbeda jenisnya, walaupun ada beberapa yang sama. Itu untuk prinsip persebaran atau distribusi. Jadi persebaran yang ada di permukaan bumi itu tidak merata. Yang kedua, prinsip interrelasi. Kalau prinsip interrelasi, ini kata kuncinya adalah adanya hubungan atau saling berkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Contohnya apa, Miss? Kalau prinsip interrelasi ini seperti ini. Terjadinya banjir di Kota Batam akibat masyarakatnya tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu namanya prinsip interrelasi. Jadi di sini kata kuncinya adalah adanya sebab akibat. Terjadinya tsunami karena adanya gempa yang besar yang berada di dalam laut. Itu termasuk juga ke dalam prinsip interrelasi. Oke, kita lanjut ke prinsip yang ketiga, prinsip keruangan. Ruang ini berhubungan dengan tempat. Jadi, untuk prinsip keruangan, fenomena yang ada di permukaan bumi itu berkaitan dengan prinsip persebaran dan prinsip interrelasi dalam ruang. Berkaitan dengan interrelasi, interaksi, dan persebarannya dalam ruang. Dalam ruang berarti dalam suatu wilayah. Contohnya apa, Miss? Contohnya adalah tsunami terjadi di Nanggro Aceh Darussalam. Jadi lokasi terjadinya tsunami itu berada di Nanggro Aceh Darussalam. Itulah yang termasuk dalam prinsip keruangan atau prinsip korologi. Kita lanjutkan untuk prinsip deskripsi. Description berarti itu penggambaran atau penjelasan. Penggambaran yang seperti apa? Itu adalah penjelasan secara rinci. Penjelasan secara rinci tentang fenomena yang ada di permukaan bumi. Untuk penjelasan ini itu tidak hanya diuraikan melalui kata-kata saja, tapi bisa disingkat dalam bentuk peta, bisa disingkat dalam bentuk tabel, bisa disingkat dalam bentuk diagram. Seperti peta rawan banjir di wilayah Jakarta. Jadi kita kasih aja peta ke suatu kelompok, itu mereka sudah paham, oh di Jakarta itu sering terjadi banjir. Itu dari analisis peta. Jadi prinsip deskripsi itu tanpa harus uraian, itu bisa dilihat dari peta, tabel, diagram. Untuk tabel dan diagram kita bisa lihat dari angka-angka yang berada dalam data tersebut. Itu penjelasan mengenai aspek geografi dan prinsip geografi.
Untuk lebih pahamnya, kita lihat ke contoh soal ya. Jadi dari contoh soal tersebut, kita bisa lebih paham mengenai apa itu prinsip dan apa itu aspek geografi. Contoh yang pertama, adat istiadat, tradisi, kepercayaan, kultur masyarakat, nilai-nilai dan norma hukum, serta hubungan antar manusia dan lingkungan merupakan bagian dari geografi yang berkaitan dengan aspek A. Aspek fisik, B. Aspek sosial, C. Aspek formal, D. Aspek material, dan E. Aspek ekonomi. Ayo, tadi apa yang berhubungan dengan aspek geografi? Tadi kita udah bahas di penjelasan sebelumnya bahwa aspek geografi itu ada dua, fisik dan non-fisik. Berarti untuk aspek formal bukan, aspek material bukan, aspek ekonomi juga masuk ke aspek non-fisik. Formal yang minggu kemarin itu adalah merupakan objek studi geografi. Coba kita lihat, adat istiadat sama tradisi itu berkaitan dengan manusia kan? Berarti kalau fisik tidak. Berkaitan dengan untuk memperoleh keuangan enggak. Berarti aspek ekonomi bukan. Berarti untuk soal yang pertama itu jawabannya adalah aspek sosial. Oke, paham ya untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh aspek fisik dalam geografi. Nah, untuk soal yang kedua, dia menanyakan aspek fisik. Coba diingat lagi materi tadi. Aspek fisik apa? Ya, aspek fisik adalah yang berhubungan dengan makhluk hidup, tetapi tidak berhubungan dengan manusia. Makhluk hidup berarti itu dia aspek biotik. Kalau dia bukan makhluk hidup berarti aspek abiotik. Jadi di antara dua ini ya, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Kalau dia ada hubungan manusianya, berarti dia bukan aspek fisik. Yang A, sungai, laut, dan penduduk, berarti ada manusia. Berarti penduduk bukan. Laut, pegunungan, budaya. Nah, budaya yang punya siapa? Manusia kan, berarti budaya bukan. Budaya, perilaku masyarakat, ini sudah jelas bukan. Dataran rendah, lembah, dan pegunungan. Oke. Teluk, selat, dan budaya. Budaya masih manusia. Berarti di sini sudah jelas jawaban untuk soal nomor 2 yang merupakan aspek fisik adalah D. Oke, sepertinya udah mulai paham ya. Kita lanjut contoh soal yang ketiga biar lebih paham lagi. Fenomena geografi. 1. Kemacetan. 2. El Nino dan La Nina. Jadi El Nino dan La Nina ini sebagai informasi ini adalah badai. Ekspor kayu, gempa bumi, tanah longsor. Oke, pertanyaannya adalah aspek geografi fisik pada fenomena tersebut terdapat pada angka. Jadi dari 1 sampai 5 yang termasuk aspek geografi fisik adalah, kita lihat satu persatu ya. Kemacetan, yang buat macet siapa? Manusia, berarti ini sosial. El Nino, La Nina itu badai, berarti fisik ya. Oke, kita tandai. Nomor 2. Ekspor kayu, yang mengekspor siapa? Manusia, berarti masih sosial. Gempa bumi, fisik. Yang kelima itu tanah longsor, itu termasuk aspek fisik. Jadi jawaban untuk nomor 3, aspek geografi fisik terdapat pada nomor 2, 4, dan 5. Oke, itulah contoh untuk aspek fisik. Sepertinya udah paham ya. Kita lanjut ke contoh soal prinsip geografi. Yang pertama, setiap wilayah mempunyai potensi yang berbeda dengan wilayah lain. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Interrelasi, B. Persebaran, C. Korologi, D. Kronologi, dan E. Interaksi.
Dari 5 pilihan jawaban ini yang tidak termasuk prinsip dulu apa? Oke, kronologi bukan prinsip ya. Terus interaksi enggak ada prinsip, adanya adalah interrelasi. Berarti pilihannya antara A, B, dan C. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Wilayah yang memiliki potensi yang berbeda dengan wilayah yang lain. Berarti suatu wilayah dengan wilayah lain tidak sama. Ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda berarti dia merupakan prinsip distribusi atau prinsip persebaran. Untuk soal yang pertama jawabannya B ya, prinsip persebaran atau prinsip distribusi. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa hutan di Sumatera Barat rusaknya 25%, hutan di Bengkulu lebih kurang 40%, dan hutan di Riau rusaknya lebih kurang 65%. Kerusakan ini dapat dibahas dengan menggunakan prinsip. Masih bahas prinsip ya. Korologi, persebaran, demografis, interrelasi, dan deskripsi. Jadi langkah pertama, karena prinsip itu ada 4, jadi kita coret dulu yang bukan termasuk prinsip, berarti C. Bukan. Di sini supaya lebih cepat menjawab soal ini, di sini ada angka 25%, 40%, dan 65%. Tadi di penjelasan Miss sudah sampaikan, kalau dia kata kuncinya ada angka, berarti itu dia merupakan prinsip deskripsi. Sudah mulai paham ya untuk prinsip geografi. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Terjadinya banjir di Batam diakibatkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan oleh masyarakat Kota Batam. Prinsip geografi yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut adalah prinsip. Kita lihat dulu di pilihan antara 5 pilihan ini yang bukan termasuk prinsip adalah, kenapa? Karena prinsip itu cuman ada 4. Yang tidak termasuk adalah yang E. Berarti E bukan ya. Kita lihat di sini di soalnya, terjadinya banjir diakibatkan, ini kata kuncinya, diakibatkan berarti ada sebab akibat oleh pembuangan sampah secara sembarangan masyarakat Kota Batam. Kata kunci untuk sebab akibat itu adalah kata kunci untuk prinsip. Oke, betul, interrelasi. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah interrelasi karena di sini ada kata kuncinya diakibatkan. Kita lanjut ke soal keempat. Padi hidup subur di daerah dataran rendah. Fenomena ini dapat dibahas menggunakan prinsip korologi, persebaran, demografis, interrelasi, dan deskripsi. Yang bukan termasuk prinsip kita coret. C bukan. Padi hidup subur di dataran rendah. Ya, betul sekali, di dataran rendah. Dataran rendah ini adalah mengenai tempat atau wilayah. Kita bisa langsung tahu bahwa kalau soalnya seperti ini, dia membahas tempat, berarti menggunakan prinsip korologi. Nama lain dari prinsip korologi adalah prinsip keruangan. Nah, sekian penjelasan Miss dan pembahasan contoh soal untuk aspek geografi dan prinsip geografi. Ini ada kata motivasi sedikit dari Aristoteles, pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buah yang manis. Semoga penjelasan Miss bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi.